bersuka terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap melayani Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita semuanya yang sudah ada di tempat ini boleh bersama-sama menyatukan hati, meninggikan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita meninggikan nama Tuhan. Kita percaya saat kita meninggikan nama Tuhan ada kuasa, ada kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kita yang percaya, yang sungguh-sungguh berharap dan berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, yang sudah menyelamatkan kita, bahkan yang sudah naik ke surga. Terima kasih dan bertata di atas surga. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau menerimaku apa adanya. Di hadiratmu kau tak tolak hati yang hancur. Di hadirat
Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami dalam situasi apapun. Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh membuka hati kami Bapa. Kami percaya saat kami sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Engkau menyatakan kasih kuasa-Mu bagi setiap kami, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu, kemuliaan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami siap meninggikan nama Tuhan. Kuasai hati pikiran kami Bapak. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh bersorak-sorai, bersukacita di dalam Engkau. Kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita terus meninggikan nama Tuhan. Karena Yesus Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kita mau terus bersorak-sorai meninggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita bersama-sama tepuk tangan. Haleluya. Kita terus meninggikan nama Tuhan. Kita memiliki Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Dia yang sudah mati bagi kita, bahkan Dia yang sudah naik ke surga. Dia bertahta.
biasa kasihnya, luar biasa kuasanya yang terus melihat kehidupan kita. Sebelum dunia ini ada, masa bumi telah terbentak. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyadari. dan jemaat Tuhan, sama-sama kita duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Harus
Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami semua boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi berkat dan Tuhan memberkati kami, Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau menguasai hati pikiran kami. Engkau menguasai hamba-Mu, Bapa. Engkau pakai dengan kuat kuasa Allah, sehingga sungguh-sungguh hanya kebenaran firman Allah yang boleh disampaikan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita saat ini bersama-sama merayakan hari apa, saudara? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Hari ini adalah hari sukacita kita semuanya. Karena kemenangan Yesus setelah kebangkitan disempurnakan dengan kembalinya Tuhan ke surga. Karena dari sanalah Yesus datang. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan umat manusia kalau bukan Tuhan sendiri. Tapi Tuhan dengan caranya bagaimana? Ia harus turun ke dunia dalam wujud manusia yang bernama Yesus. Dan ketika ada di dunia, banyak hal dia alami seperti manusia layaknya. Air mata, kesedihan, kesakitan, penderitaan. Tapi dalam kesemuanya itu, bahkan sampai mati di kayu salib, Yesus tampil sebagai pemenang karena pada hari ketiga dia bangkit. Dan hari ini kita rayakan kenaikan Yesus ke surga. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, terambil dari Matius 28. Injil Matius pasal 28. Ayat 18, 19 dan 20. Injil Matius pasal 28 ayat 18, 19 dan 20. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Saya mulai dan nanti sedang jemaat ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, sesuai dengan peringatan hari raya kita hari ini, maka tema kita adalah kenaikan Yesus ke surga meninggalkan satu wasiat. Saudara bisa membalik juga wasiat Tuhan Yesus saat kenaikan Yesus ke surga. Pesan terakhir Tuhan Yesus saat naik ke surga. Dalam ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka. Mereka siapa? Para murid. Dan banyak orang yang ada di
tempat itu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan punya otoritas penuh. Yesus Kristus punya kuasa penuh. Bukan hanya di bumi, tetapi di surga. Kalau Yesus punya kuasa penuh di surga dan di bumi, artinya apa, saudara? Pak Agus punya kuasa penuh atas rumahnya. Artinya apa? Pak Agus pemilik rumah itu. Kalau Tuhan Yesus menyatakan kuasa di surga, di bumi ada padaku, berarti Yesuslah pemilik surga, bumi, dan alam semesta ini. Tadi satu lagu menyatakan, sebelum langit dan bumi diciptakan, kuasa Tuhan sudah terbentang, sudah ada. Sebelum langit dan bumi, Tuhan sudah punya kuasa. Dan kuasa itulah yang memampukan Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kuasa itulah kalau dalam Kejadian 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah, maka jadi. Roh Kudus, roh Allah melayang-layang di saat langit dan bumi belum berbentuk, gelap gulita. Dan ketika Allah berfirman, jadi, maka jadilah seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Kuasa yang menciptakan langit dan bumi itulah juga yang dimiliki oleh Yesus. Sehingga Yesus berkata, padaku ada segala kuasa baik di surga ataupun di bumi. Maka kalau kita menyadari betapa besarnya kuasa Tuhan Yesus, maka tidak seharusnya kita mencari pertolongan di tempat lain, kepada sesuatu yang lain. Kita minta pertolongan kepada yang lain atau kepada sesuatu yang lain atau yang namanya ciptaan bisa menolong, tapi dengan segala keterbatasan dan konsekuensinya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa, artinya dalam diriku ini penuh kuasa. Ada kuasa penuh, baik di surga maupun di bumi. Maka selayaknya dan seharusnya kita minta pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus dan tidak kepada yang lain. Apapun pergumulanmu, apapun situasimu yang terjadi hari-hari ini, beritanya adalah
Yesus pemilik kuasa penuh di surga dan di bumi, maka datanglah pada Yesus. Setialah kepada Yesus. Berdoalah di dalam nama Yesus. Berserulah kepada Yesus. Menangislah di hadapan Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menolong saudara dan saya. Dan selanjutnya dikatakan ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pernyataan Yesus di ayat 18, lalu perintah Tuhan, pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Wasiat terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Berdasarkan kuasaku yang luar biasa di surga dan di bumi, maka aku perintahkan engkau orang Kristen, engkau para muridku, pergi. Bukan pergi tinggalkan Yesus, tapi pergi untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Maksudnya supaya setiap murid Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang Kristen, saudara dan saya yang benar-benar jadi orang Kristen harus menerima ini, wasiat pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk bersaksi bagi Tuhan, untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka yang belum kenal Yesus, untuk menyampaikan kabar baik. Apa kabar baiknya? Yesus yang punya kuasa penuh di surga dan di bumi, siap dan sanggup menolong siapa saja. Beritakanlah itu, saksikanlah itu, sampaikanlah itu, baik dengan sikap hidup, perilaku hidup, maupun dengan perkataan. Kesaksian hidupmu melalui perilaku hidup kita itu penting. Kalau kita mengaku sebagai murid Tuhan, sebagai orang Kristen, tetapi perilaku hidup kita bertentangan dengan nilai-nilai firman Tuhan, bertentangan dengan apa yang diperintahkan Tuhan, maka kita bukan anak Tuhan yang benar. Kita bisa bersaksi dengan perilaku dan perbuatan kita ketika hidup kita sesuai, cocok dengan apa? Firman Tuhan. Baru hidup kita akan berbicara, menjadi satu kesaksian bagi mereka. Kita bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan melalui kesaksian, tetapi juga dengan perkataan kita. Saudara bisa bersaksi bagaimana Tuhan menolong saudara dalam segala situasi dan kondisi. Lalu ceritakanlah itu, beritakanlah itu, sampaikanlah itu, apa yang sudah saudara alami. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Sampaikan itu kepada orang lain. Karena ini pesan terakhir Tuhan. Saudara, kalau orang tua mau meninggal, kadang-kadang meninggalkan pesan terakhir. Dan pesan terakhir itu biasanya adalah pesan yang sangat apa saudara? Penting. Saudara kalau lihat film-film kungfu, kalau ada ahli kungfu yang sangat hebat lalu meninggal, pasti dicari
orang terakhir yang menungguinya. Siapa? Karena orang terakhir yang menunggu saat napas terakhir, biasanya itu yang diberi pesan-pesan penting. Nah, kalau kita lihat film kungfu atau orang tokoh-tokoh terkenal, maka warisannya, pesan-pesannya itu banyak diperebutkan sampai terjadi peperangan besar. Gara-gara apa, saudara? Wasiat terakhir. Ingin tahu wasiatnya apa? Kalau itu wong jagoan, orang hebat, ilmu terakhirnya itu diberikan kepada orang yang sangat disenangi dan selalu setia sampai napas terakhir. Biasanya seperti itu. Baru bisa meninggal setelah disetrumkan ke orang lain. Lah, ini wasiat Yesus sebelum naik ke surga. Apa wasiat Yesus, pesan terakhir Yesus? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Maka tidak boleh tidak berarti satu keharusan. Setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen punya tugas penting melakukan amanat agung. Perintah ini sering disebut sebagai amanat agung karena ini adalah wasiat terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Itu sebabnya setiap orang Kristen harus menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan. Setiap orang Kristen harus pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Mulai dari mana? Sekelilingmu, tetanggamu. Mulai dari mana? Saudara-saudaramu yang belum percaya Tuhan Yesus. Doakan, saksikan, ceritakan, sampaikan kabar baik bahwa di dalam Yesus ada kuasa penuh yang sanggup menyelamatkan tubuh, jiwa, dan rohnya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Siap, saudara? Siap, saudara? Kata pergi ini bisa dimaknai pergi, pindah dari tempatmu, tidak mengurung diri, tetapi membuka diri kepada siapa saja untuk kita saksikan tentang perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Saksi di mana saja. Ada lagu lama mengatakan saksi di mana saja, saksi di mana saja. Biarlah lagu ini termeterai dalam hati kita karena ini pesan terakhir Tuhan, amanat agung dari Tuhan. Jadilah saudara sekalian, kita semua menjadi orang-orang Kristen yang memegang teguh amanat agung ini, memegang teguh dan melakukan pesan terakhir Tuhan ini. Bersaksi. Mungkin ada saudara-saudaramu yang belum kenal Tuhan, saksikan, doakan, ajak beribadah. Mungkin ada saudara-saudaramu yang mundur, ayo ajak kembali beribadah. Mungkin ada tetanggamu, teman sekantormu, teman sekerjamu, ayo beritakan ini, bahwa di dalam Yesus ada pertolongan, ada keselamatan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Proses pemuritan itu dimulai dari percaya, setelah diberitakan Injil, setelah disaksikan tentang kuasa Tuhan yang menyelamatkan, dia percaya, dibaptis. Baptisnya itu seperti apa? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu ajar mereka untuk melakukan seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Kalau
Kalau saudara tidak bisa mengajar sendiri, ajak ke gereja. Ajak dalam persekutuan-persekutuan kecil, kelompok-kelompok sel, kelompok doa. Perkenalkan dengan saudara-saudara seiman yang lain supaya bisa saling kontak, saling menghubungi satu dengan yang lain. Kalau saudara merasa tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara bisa mengajak saudara seiman yang lain dengan memperkenalkannya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan seperti apa yang tertulis di dalam perintah Tuhan. Seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Jadi dalam 3 ayat tadi, poin pertama yang perlu kita ingat, Yesus punya kuasa penuh di surga dan di bumi dan seluruh alam semesta ini. Poin yang kedua, setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen harus pergi bersaksi, menjadi saksi Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir, dan ketahuilah, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ayat 20 bagian akhir. Kadang-kadang seperti anak kecil. Mungkin Fanya, contohnya Fanya. Fanya, coba keluar ke bawah. Nggak berani, takut. Fanya, keluar ke bawah. Aku takut. Tapi Fanya kan tidak takut ya. Ini contoh ya. Lalu mamanya atau papanya, yes, aku di belakangmu, aku mengikuti. Pergi ke bawah, tak ikuti dari belakang. Baru Fanya berani. Ayat 20 bagian akhir ini sangat penting. Maka ditegaskan dengan satu kata, ketahuilah. Kenapa harus ada ketahuilah? Karena seringkali kita ini atau kita, saudara dan saya ini takut untuk bersaksi. Tidak yakin dengan dirinya sendiri, tidak yakin dengan kuasa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, tidak yakin dengan perintah Tuhan untuk bersaksi. Maka diperlukan satu kata, ketahui. Apa yang patut diketahui oleh para murid dan saudara dan saya sebagai orang Kristen? Yesus katakan, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Artinya apa? Artinya, dari kalimat aku menyertai kamu sekalian sampai akhir zaman ini, artinya bahwa Tuhan Yesus satu, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sampai akhir hayat kita. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Ketika apa? Ketika saudara dan saya menjadi saksi Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk takut, untuk tidak yakin, untuk tidak pede dengan diri kita sendiri. Karena apa? Pemilik surga dan bumi yang punya kuasa di surga dan di bumi ini menyertai kita yang siap
dan mau bersaksi bagi Tuhan. Janji penyertaan ini hanya bagi yang mau melakukan amanat agung, melakukan pesan terakhir Tuhan, wasiat Tuhan. Orang yang mau melakukan pesan terakhir Tuhan ini pasti disertai oleh Tuhan sampai akhir hidupnya. Itu arti yang pertama dari kata kalimat aku menyertai sampai akhir zaman. Arti selanjutnya adalah bahwa Tuhan menyertai sampai selesai apa yang Tuhan tugaskan kepadamu. Maka kalau melakukan tugas Tuhan, jangan berhenti di tengah jalan karena mutung, karena sakit hati, lalu wis ndak melayani, ndak apa-apa. Ya. Selesaikanlah sampai selesai tugas panggilanmu. Kalau engkau merasa itu panggilan Tuhan secara pribadi, melayani Tuhan di bidang panggilan, mungkin sebagai tim doa, mungkin sebagai tim musik, mungkin sebagai pengajar. Pengajar mulai dari mana? Setiap bersekutu. Kalau pengajar itu harus mau belajar, mungkin perlu belajar formal di sekolah-sekolah Alkitab. Ya, sekolah Alkitab sekarang ada yang jangka pendek cuma 6 bulan, ada yang 12 bulan, ada 24 bulan. Kalau mau lebih formal lagi, ambil S1, S2, dan seterusnya. Kalau merasa dipanggil Tuhan dan yakin dengan panggilan Tuhan, lakukanlah itu semuanya karena Tuhan menyertaimu sampai selesai. Kalau Tuhan sudah memberikan tugas secara pribadi dalam hidupmu, lakukanlah saja. Maka engkau akan mengalami betapa penyertaan Tuhan itu ajaib. Penyertaan Tuhan itu ajaib di luar kemampuan pikiran kita. Walaupun kelihatannya tugas itu berat di luar kemampuanmu, tetapi ketika kita setia melakukan tugas panggilan Tuhan dalam hidup kita, tekun melakukannya, Tuhan akan menyertai sampai engkau dimampukan menyelesaikan tugas Tuhan itu dengan baik. Tuhan bukan hanya menyelesaikan sampai akhir dari tugas panggilanmu, tapi Tuhan akan menyempurnakan hasil dari pekerjaanmu. Mungkin kata-kata kita terbatas ketika bersaksi. Mungkin orang menilai kita lain tentang sikap hidup dan perilaku kita. Selama sikap hidup perilaku kita sudah bersumber dari firman Tuhan, cocok dengan isi firman Tuhan, dan orang lain masih menilai yang bukan-bukan, jangan takut, jangan cemas, karena Tuhan akan menyempurnakan hasil akhirnya. Saudara, kalau melihat pendeta-pendeta yang mungkin di media, kelihatannya baik semua. Dalam pandangan orang. Saudara kalau tidak kenal dekat dengan saya, saudara akan melihat saya baik saja, baik-baik saja. Saudara akan melihat yang ada di ruangan ini, kalau dari kejauhan akan terlihat baik-baik saja. Tapi semakin dekat kita tahu satu dengan yang lain, baru saudara akan tahu. Semakin dekat kita akan semakin tahu hal-hal yang tidak cocok dengan diri kita.
Saudara pernah lihat puzzle, saudara ya? Kalau sudah dirangkai dalam bentuk yang lengkap, ada figuranya, padahal puzzle itu, bongkar pasang itu. Kalau itu gambar manusia atau binatang atau pemandangan, terlihat bagus tuh saudara. Tapi coba kalau didekati, saudara akan lihat jelek sekali. Saudara pernah memperhatikan lukisan? Saudara kalau perhatikan lukisan dari dekat, itu jelek sekali. Kadang-kadang tidak tahu ini gambar apa. Di luar juga ada lukisan. Kalau dilihat dari dekat ini, sangat dekat, di zoom dari dekat, kita dekat, enggak kita lihat bentuk yang bagus. Tapi begitu kita dari ujung sini lihat lukisan yang ada di luar situ, kita akan lihat, oh lukisannya bagus sekali. Maknanya apa, saudara? Semakin dekat kita dengan orang-orang sekeliling kita, kita akan semakin tahu hal-hal yang tidak cocok dengan diri kita. Tapi ingat, hal-hal yang tidak cocok dengan diri kita bukan berarti dosa loh, saudara. Kadang-kadang kita langsung memvonis, karena tidak cocok dengan kita, maka oh kamu dosa. Sehingga kita menjauhi lagi, kita tidak mau berdekatan lagi. Loh tidak. Masing-masing punya karakter, masing-masing punya cara hidup, masing-masing punya kebiasaan. Tetapi yang terpenting adalah apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Masalah perbedaan-perbedaan, ketidakcocokan yang mungkin karena dilandasi perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan asal suku bangsa. Jangan diperbesar. Sepanjang orang itu hidup sesuai dengan firman Tuhan, semakin kasihlah dia dan semakin dekatlah dengan dia, jangan jauh. Pasangan hidup, saudara, pacar. Kalau orang masih pacaran yang dilihat bagus-bagusnya saja. Nah, tanya itu yang baru nikah, bagus dok yang dilihat dulunya. Tapi begitu semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat, bahkan sudah menikah dan sangat dekat sekali. Wah, kelihatan sekali. Yang tidak cocok itu banyak sekali. Tapi apa artinya? Apakah itu menjadi alasan kita untuk tinggalkan pasangan karena banyak ketidakcocokan? Tidak. Justru kita harus semakin mengasihi dan lebih mengasihi lagi. Untuk apa? Kalau ketidakcocokan itu karena dosa, kita bisa mengajak, menegur untuk kembali ke dalam jalan kebenaran. Tapi kalau ketidakcocokan itu karena perbedaan cara berpikir, cara menyelesaikan sesuatu dan itu tidak mengandung dosa, ya perlu hanya bisa dimusyawarahkan saja. Kalau tidak bisa ketemu, ya disadari masing-masing punya dua pribadi yang berbeda. Kan begitu. Di atas semuanya itu, ketika kita bersaksi, ketika kita menginjil, ketika kita bersekutu, dan kita ketemu dengan banyak sekali hal-hal yang tidak nyocoki hati, dan bahkan kita dinilai lain oleh orang lain, dinilai ya berbeda oleh orang lain, tidak usah takut. Karena apa? Hanya Tuhan yang bisa menyempurnakan seluruh tindakan kita. Manusia itu tidak ada yang sempurna di hadapan yang lain. Selalu ada cacat celahnya, selalu dikatakan ada nodanya. Tapi Tuhanlah yang menyempurnakan segala sesuatu. Termasuk apa? Hasil pekerjaan penginjilanmu, termasuk hasil kesaksian hidupmu. Ya, lakukanlah, teruslah bersaksi, teruslah bersaksi, teruslah bersaksi. Tuhan akan sempurnakan, Tuhan akan sertai, Tuhan akan selesaikan semua tugasmu. Seiring dengan kesetiaanmu melakukan amanat agung ini.
3 hal yang perlu kita ingat dalam memperingati kenaikan Yesus ke surga ini. Pemilik kuasa di surga dan bumi adalah Yesus Kristus. Maka ayo kita bersaksi. Bersaksilah dan ketahuilah Yesus menyertai engkau sampai selesai, sampai akhir zaman. Dan hasil kerjamu itu akan disempurnakan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, hai engkau hambaku yang baik dan setia, mari turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur ini momen yang sangat penting Tuhan. Engkau naik ke surga. Dan ini menjadi sukacita kami. Engkau kembali ke surgamu. Engkau kembali dalam kedudukanmu. Bertahta di surga. Dan engkau yang bertahta di surga itu, engkau berjanji menyertai, menyempurnakan, menyelesaikan semua tugas kehidupan kami untuk bersaksi. Dan engkau memberi otoritas penuh kepada kami, kuasa penuh untuk kami hidup menjadi saksi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa, menyerahkan seluruh umatmu di tempat ini. Biarlah api Roh Kudus membakar seluruh umatmu yang ada di tempat ini untuk melakukan amanat aku, untuk melakukan wasiat terakhirmu. Bersaksi, 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 menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertailah seluruh umatmu, berilah keberanian, biarlah otoritasmu nyata, menyertai umatmu di GCI Bethlehem, menjadi umat yang suka bersaksi, umat yang hobi bersaksi. Dan ini bukan sekedar hobi atau kesukaan, lebih daripada itu, bersaksi adalah wasiat terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Jadilah umat yang bersaksi. Tuhan Yesus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang akan kami persembahkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.